Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, pastinya kalian semua yang setia menyaksikan video di channel ini pasti kemarin melihat video-video tentang Ibu Diana di Rakyat Bersuara yang akhirnya benar-benar menunjukkan ada sosok seorang perempuan yang rela menjadi pura-pura gila untuk melawan mereka yang gila, teman-teman. Akhirnya yang gila ini mendapatkan lawan yang sepadan. Ya, kita sudah membahas itu dan banyak yang sampai hari ini itu menggemari Ibu Diana karena keberaniannya dalam melawan narasi-narasi gila dari teroris ini, teman-teman. Ya, makanya Ibu Diana itu mendapatkan banyak sekali sorotan, mendapatkan banyak sekali dukungan dari pendukung Pak Jokowi tentunya yang merasa terwakilkan oleh Ibu Diana. Tapi anyway, teman-teman ya, ternyata ada cerita di balik itu di Rakyat Bersuara di studio ya. Dalam sebuah podcast Ibu Diana bersama dengan Bang Agri Fanani ya, ujung tombak YouTuber Nusantara. Ya, di sana beliau menjelaskan sesuatu hal yang ini saya pikir yang mau percaya atau tidak, tapi beliau menyampaikan dengan serius bahwa katanya teman-teman, si Tifa sampai kencing di celana. Sampai ngumpul katanya menghadapi Ibu Diana. Lantas kemudian Bang Agri tanya, apakah betul? Dengan penuh keyakinan, iya betul, bukan bercandaan ya. Dia katakan bahwa celananya sampai basah. Nggak tahu ya, nggak mungkin kan kalau di Rakyat Bersuara studio di acara sebesar itu nggak punya AC terus kepanasan, nggak mungkin kan. Bisa jadi ngompol beneran karena melawan atau menghadapi orang yang selama ini dia tidak pernah perkirakan, teman-teman, akan menghadapi sosok seperti Bu Diana yang rela menjadi pura-pura gila untuk menghadapi mereka yang menurutnya adalah orang gila. Kita saksikan dulu teman-teman videonya sebelum kita berkomentar lebih lanjut. Let's go. Belum puas, Aiman. Saya belum puas untuk menghajar mereka. Memang waktu kita kan terbatas ya, baru berbicara sebentar putus. Tapi saya melihat Iva itu sampai kencing celana, Bang. Serius nih? Sumpah, dia kencing celana itu. Serius? Ya, enggak, ini bercanda nah, kok, serius. ya ini bukan bercanda, ini serius. Karena mungkin dia kaget, ya. Saya lihat di ininya ada basah. Mungkin begini, dia kan biasanya lawannya kan laki-laki. Iya. Laki-laki biasanya tidak terlalu keras ke Apalagi dia. ngadepin perempuan. Nah, apalagi hadapi perempuan ya. Apalagi pendukung-pendukung Pak Jokowi kan kalau berdebat sama perempuan kan mereka santun, jaga jaga etikat. Nah, ketika dia ketemu saya mungkin dia kaget gitu loh, Pak. Kok saya malam mimpi apa kok ketemu orang kayak gini? Tidak, karena saya Ya. Saya semalam mimpi apa ketemu orang kayak Ibu Diana katanya. Ya betul juga. Karena dalam pandangan mereka, pendukung Pak Jokowi yang mereka hadapi dalam debat-debat di acara atau di podcast dimanapun, itu orangnya santun-santun kan. Orangnya menjaga etika, tidak seperti mereka yang nggak punya etika. Ya, lantas kemudian di acara Rakyat Bersuara itu, ketemulah Tifa dengan lawan yang sepadan. Jangankan Tifa, Roy Suryo saja sampai kena mental. Dia mengatakan, sumpah kencing celana dia itu. Tunggu, ulang dulu teman-teman. Ulang dulu. Puas, Aiman. Saya belum puas untuk menghajar mereka. Memang waktu kita kan terbatas ya, baru berbicara sebentar putus. Tapi saya melihat Iva itu sampai kencing celana, Bang. Serius nih? Sumpah, dia kencing celana itu. Serius? Sumpah, dia kencing celana itu. Saking takutnya. Makanya kalau kebelet ya ke toilet lah lebih dulu. Jangan nanti udah ketemu orang kayak gini udah gak bisa tahan karena kena mentalnya. Ya. Jadi mungkin sometimes ada saatnya untuk para pendukung Pak Jokowi itu mengambil sikap seperti Ibu Diana ini, teman-teman. Sikap yang mengikuti jalur mereka, mengikuti arah mereka, mengikuti cara mereka. Ya memang kadang kita mendengar itu keluar dari mulut Pak Jokowi, mulut Mas Gibran, bahwa
Kalau ada yang mencaci, kalau ada yang memfitnah, senyumin aja. Ya, memang itu adalah hal yang positif, akan tetapi jika terus-menerus seperti itu, mereka akan terus berlaku tidak semena-mena kepada orang yang terus-menerus diam ketika mereka bully, ketika mereka fitnah, ketika mereka hujat dan didiamkan. Mereka akan semakin menjadi-jadi. Makanya ketika bertemu dengan Ibu Diana, selesai, kencing celana. Ya, karena selama ini mereka yang di panggung kelihatan tidak beretika, selalu menemukan lawan sepadan. Ya, lawan yang tak sepadan ya, yang memiliki etika. Tapi anyway teman-teman, yang ngomong-ngomong soal etika, ya, ngomong-ngomong soal etika, kita lihat dulu etika dari preman Bopeng satu ini ya. Anda pakai e-rekshop atau tidak? Di PK Anda aku itu. Anda bukan ilmiah namanya, Anda memaksa. Loh bukan. Di sini. Metadata Anda ini. File 7 nih. Oke. Nih. Oke. E-rekshop. File CH01. Coba baca CH03, CH07, CH09, baca di depannya. CH17. Baca di depan. Baca depan apa? Ini metadata. Itu dari mana saya tanya? Saya tanya dulu, kenapa Anda pakai e-rekshop? Oke, dia minta penjelasan ya. Jawab dulu itu. Untuk apa pakai itu? Saya jelaskan. Nih Bopeng Untuk itu tuh apa? orang Jawab mau dulu. menjelaskan dia potong-potong. Ini metadata loh, metadata loh. Saya jelaskan ya. Ya. Ini file-file ini berasal dari flash disk. Ketika flash disk itu dibawa ke lab digital forensik, ini loh flash disknya. Oke, minta tolong diperiksa. Kemudian file itu kita lakukan pemeriksaan. Kemudian di dalam pemeriksaan itu ada namanya pemeriksaan metadata. File itu menyimpan metadata. File itu adanya di flash disk. Begitu kita baca, ternyata ada beberapa file pakai e-rekshop, ada beberapa file tadi yang udah disebutkan tidak pakai e-rekshop. Artinya yang membawa e-rekshop itu adalah file yang ada di flash disk. Yang bawa flash disk siapa saya tanya? Siapa? Penyidik. Penyidik Oh, dari jadi penyidik yang pakai e-rekshop. paham kan maksudnya? Nah, Jadi makanya saya tanya sekarang penyidik ya. Nah, sekarang, Biar saya tanya besok ke Polda Metro Jaya. Ya, berarti e-rekshop bukan Anda. Yang menggunakan e-rekshop bukan Anda. Jawab dulu itu. Tadi kan dibilang dari penyidik flash disk. Ya. kan butuh penjelasan kan? Iya. Oke. Dan yang Berarti lagi, enggak usah belok-belok dulu. Enggak. Berarti flash disk yang Anda gunakan sudah ada file video di mana metadatanya adalah Ini saya ada jelasin. e-rekshop. Ini tandanya Anda nggak baca. Nggak baca saya. 2 tahun saya menulis ini, bro. Di mana? Loh. Di Yamaguchi. Kok di Yamaguchi? Disinggung yang Maguchinya. Apa? Di Ya. Nah, Ya terus jawab. tadi saya mau ngajak diskusi sama Berarti gini. Sebelum melanjutkan ini, berarti di flash disk itu diterima dari penyidik yang sudah metadatanya ada e-rekshop. Berarti bukan Anda gitu. ini baca. Biar saya laporkan ke Propam, berarti bukan Anda. Silakan. Berarti e-rekshop bukan Anda. Dengerin saya. Penyidik. Katanya mau butuh penjelasan. Tadi loh jawaban tadi tuh. Tadi itu. Iya, berarti Iya. penyidik. Anda ini kayaknya Tadi flash disk. Nggak ada etika sama sekali orang. Sombong kali ya. Ilmiah itu butuh penjelasan. Iya, makanya tadi penjelasan Anda saya konfirmasi lagi. Berarti flash disk Anda pernah metadatanya. Anda pernah jadi dosen kan? Ketika dosen itu. Jangan bawa dosen. Ngamuk dia bawa dosen. Oke, sekarang Karena saya apa? tanya. Dosennya Balik lagi. ijazahnya diduga Balik lagi. 100% Flash disk palsu, Anda diduga. terima File videonya dari penyidik. Di dalam itu file videonya Anda periksa metadata, sudah ada e-rekshop dan primate. Ya teman-teman ya, begitulah karakter dari Rizmon Sianipar. Datang bertamu ke tempat orang, kemudian ya pasti dia akan bilang ini saya yang bayar pakai uang pajak saya, ya, dan kemudian minta penjelasan. Orangnya mau menjelaskan, dipotong terus, dibentak-bentak terus. Orang mau menjelaskan berapa kali dia potong. Ketika dijelaskan pun nggak mau nerima.
nggak mau nerima. Di saat dia nggak mau nerima, orangnya mau menjelaskan lebih detail lagi, dia potong terus. Ini loh orang bebal ya. Orang kalau ijazahnya diduga palsu kuat itu ya kayak gini. Ketika sebut nama dosen, teriak dia, jangan kamu dosen. Ya. Makanya dia nggak pakai title S2 dan S3 dari Jepang sekarang di buku terbarunya. Kenapa? Udah sensitif dengan kata Yamaguchi ya, Mon. Udah sensitif dengan kata dosen. Makanya dipecatkan dari Unram. Ngomong soal etika, etika Rismon di mana? Bagusnya digeruduk orang kayak ini, datang-datang bikin kacau ya, bikin gaduh. Itu tukang gaduh mereka ini ya. Si tukang gaduh. Tapi ini jangan lupa yang ngompol. Saya pamit dulu, see you on the next video guys.